panik karena terhimpit desakan untuk melanjutkan hidup dan belum siap berumah tangga. Buah cinta yang ditunggu akhirnya terpaksa dibunuh. Demikian yang disampaikan seseorang yang pernah melakukan aborsi di Inside Story with Anggi. Jadi sebenarnya waktu itu ceritanya awal mulanya terpikir untuk menggugurkan kandungan gimana? Waktu itu kan saya pas lagi kayaknya semester tahun ketiga saya kuliah gitu. Itu tuh baru pas abis baru putus dari pacar saya waktu itu. Terus itu saya baru sadar kalau misalnya kok kayaknya telat gitu. Terus iseng-iseng kan gitu. Ini pertama kali sih menggunakan yang namanya tespek gitu. Takut soalnya karena saya nggak kepikiran gitu mau membangun hidup atau berkeluarga sama cowok ini gitu waktu itu. Terus ya udah saya tes, wah kok ini ternyata positif. Terus coba cek tuh gitu karena waktu itu kan juga masih kuliah ya. Terus takut banget ini ketahuan sama orang tua kan, jadi waktu itu periksanya ke klinik gitu deh. Terus dibilang katanya usia kandungannya udah jalan 3 minggu gitu. Terus habis itu bingung kan, waktu itu aku kasih tahu ya cowoknya waktu itu kan, kasih tahu dia, terus aku bilang ini nggak bisa kayaknya, harus digugurkan. Ya sempat ada pertengkaran kecil, cuma aku udah firm aku nggak bisa gitu, ini nggak bisa diterusin. Terus aku cari minta tolong sama teman aku juga, terus nanya-nanya informasi sana sini, terus dapatlah informasi katanya ada yang bisa di itu. Terus nanya-nanya lagi, biayanya bisa kena 1 juta katanya. Ya udah kita sama-sama. Jadi aku terus si cowok waktu itu sama teman saya, aku ditemenin sama dua orang inilah gitu. Terus datanglah ke janjian kan gitu, SMS-an sama orangnya. Terus janjian di sebuah lokasi kayak penginapan kecil. Jadi kita tunggu di situ, nanti orangnya datang. Orang ini sebenarnya dia bilang katanya punya sertifikasi kesehatan kok untuk melakukan prosedur dari keguguran atau aborsi janin gitu. Terus ketika dia datang, terus dia nanya kan usia kandungannya berapa, aku jawab segini. Terus dia bilang kalau segitu, kalau belum gede mah, kalau belum gede sih kayak lebih muda gitu. Terus aku tanya kan maksudnya ada pantangan apa aja, terus ini prosedurnya sakit apa enggak, berjalannya berapa lama atau gimana. Dia bilang katanya memang gak nyaman. Terus kemudian nanti kalau pas dia bilang gini, gak nyaman, habis itu dilanjutin nanti ada jeda waktu sekitar mungkin 6-8 jam, kemungkinan janin ini akan keluar dengan sendirinya, tapi harus dibantu dengan ibunya atau ya pihak mbaknya sendiri gitu yang nanti akan ngedorong. Waktu itu aku sendiri nggak ngerti maksudnya apa ya gitu, tapi ya udahlah gitu, mau nggak mau kan harus dijalanin tuh ya. Jadi proses dari pas mengetahui sampai dengan proses dari mengetahui, terus kemudian cari sana sini informasi tersebut sampai akhirnya proses tersebut dilakukan, itu ada jedanya cukup sebentar kok, semingguan gitu, seminggu apa nggak lama gitu untuk akhirnya dilakukan. Terus di kamar itu langsung tuh prosedurnya langsung dilakukan. Si bapaknya ini megang alat ya yang saya baru tahu gitu, baru cari tahu namanya yang kayak cocor bebek. Alat cocor bebek itu kan digunakan kalau kita mau masang sesuatu juga gitu, atau ngeluarin sesuatu dari rahim perempuan kan. Terus pas dimasukin,
ya rasanya nggak enak banget sih. Terus kemudian kayaknya cuma sebentar deh dia waktu itu bentuk muter alatnya tersebut. Jadi alatnya kan dimasukin, terus kemudian itu dia ada gagang gitu kayak diputer. Itu rasanya nggak enak ya. Saya ditemani sama teman saya di kanan saya, terus yang cowoknya di kiri. Habis itu masnya di depan udah diputer. Terus kayaknya nggak lama habis itu dicabut lagi. Udah habis itu dia bilang ini udah dibukain, sudah dibukain, sudah dilepas, dan nanti tinggal nunggu proses luruhnya janin gitu. Ya udah itu nunggu proses luruhnya janin bisa beberapa jam. Nanti pokoknya kalau ada kontraksi itu berarti tanda-tandanya atau kodenya gitu. Jadi jangan jauh-jauh dari kamar mandi, dia bilang gitu kan. Terus pas keluar bentuknya gumpalan kayak gitu, terus kemudian kita bungkus ya, kita bungkus. Terus kayaknya waktu proses keluar ini juga nggak terlalu lama ya, pokoknya udah selesai keluar gitu dibungkus. Saya bawa ke kota tempat saya sama teman saya dan juga teman saya gitu sama cowok saya melakukan studi gitu. Terus udah dikubur gitu. Terus udah kayaknya setelah proses yang si cocor bebek dimasukin, terus kemudian selesai, abis itu di situ kita bayar uang 1 jutanya dengan tunai. Terus udah habis itu selesai proses kayak gitu, cuma butuh waktu sehari, nggak sampai 2 hari kok untuk bed rest gitu. Saya dijenguk sama teman saya juga. Terus udah saya sudah bisa berkegiatan secara biasa di hari ketiga. Waktu itu dapat nomor dan kontak bapaknya itu dari cari sendiri di internet atau memang diberikan oleh kerabat? Diberikan sama temen. Jadi kebetulan ini praktek yang ternyata cukup biasa gitu dilakukan oleh anak-anak kuliahan waktu itu. Jadi somehow ini menjadi sebuah kayak semacam dari mulut ke mulut, terus informasi tersebut nyampe gitu. Ini saya juga dapetnya dari cowok saya waktu itu. Yang bikin pengen aborsi waktu itu, saya nggak yakin, ya saya nggak mau punya anak dari dia. nggak pikiran gitu untuk punya anak dari dia. Terus kemudian saya masih kuliah, saya masih punya sesuatu yang harus saya capai gitu, dan saya pikir punya anak dari dia kan tidak akan menghentikan cita-cita itu gitu. Kenapa nggak pakai alat kontrasepsi? Atau nggak kepikiran? Nggak kepikiran. Waktu itu anak-anak, ya lagi-lagi anak-anak kuliahan ya, kuliah yang bayar, jadi nggak kepikiran menggunakan alat kontrasepsi. Dan alat kontrasepsi seperti kondom itu sebenarnya kan hal yang biasa ya, atau praktik cukup biasa harusnya digunakan gitu. Tapi ya lagi-lagi karena kadang-kadang lupa, jadi pas lupa tersebut, jadi ya kalau bisa mengulang waktu sih kita pasti akan udah kembali dan tidak akan melakukan hal itu, tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan seperti itu gitu. Karena mau nggak mau kan itu ya harusnya menjadi pertanggungjawaban kita gitu. Tapi waktu itu kita mikirnya masih ada pertanggungjawaban lain yang lebih besar, ada ketakutan juga mengecewakan orang tua yang udah berharap banyak sama kita. Ya ini solusi terbaik, jalan keluar terbaik yang waktu itu bisa kita pikirkan. Dalam arti mereka mencari kesenangan pleasure terus tanpa mikirin konsekuensinya, dan mungkin kebanyakan dari mereka juga nggak tahu hal yang paling fatal adalah sampai hamil. Nah, karena mereka mungkin di kalangan mereka tahu ada klinik aborsi, ya benar akhirnya menggampangkan